see what I see? Assalamualaikum warga desa Sukawadi, ketemu lagi sama Bunga di sini. Apa kabar? Masih tetap semangat kan puasanya? Cerita kali ini diangkat dari tahun 2002 atau 2003, tapi lupa tepatnya pada bulan apa. Nah, masa-masa ketika baru tamat sekolah, aku pernah sempat semangat-semangatnya untuk mengirimkan beberapa lamaran pekerjaan di beberapa tempat. Salah satunya adalah ke sebuah rumah makan Padang yang baru dibuka. Di sana aku melamar untuk posisi kasir. Bisa dibilang itu modal nekat karena aku belum memiliki pengalaman bekerja apapun sebelumnya. Singkat cerita, tak perlu menunggu waktu lama, akhirnya aku diterima bekerja di sana setelah melewati berbagai macam tes dan training. Ada 3 orang pekerja wanita lain dan 6 orang pekerja pria yang masuk di waktu yang bersamaan. Kami berkenalan satu sama lain dan terciptalah sebuah lingkaran pertemanan yang baik di sesama pegawai rumah makan yang baru masuk. Awalnya semua baik-baik saja, pekerjaan baik, teman-teman baik, tugas dan tanggung jawab juga bisa diselesaikan dengan baik. Hingga suatu hari tidak tahu dari mana awal mulainya, semua orang di sana baik yang sudah bekerja lebih dulu ataupun teman-teman yang baru masuk mulai menjodohkan masing-masing di antara kami. Aku dijodohkan dengan seorang pria berperawakan kurus tinggi dengan, wajah tirus tapi bagian kepala yang sedikit lebih besar. Pria muda itu biasa dipanggil oleh teman-temannya Baang. Baang awalnya tidak menanggapi, aku pun demikian. Masing-masing dari kami serius bekerja dengan baik. Tapi entah mengapa, semakin sering diolok-olok, makin sering dikompor-kompor, Baang mulai berani memberikan perhatian. Mungkin beberapa teman mengetahui jika bekerja di rumah makan, maka pegawainya akan mendapatkan jatah makan siang di sana, hingga tak perlu repot untuk membawa bekal dari rumah ataupun jajan di luar. Jadi setiap aku mendapatkan jatah jam makan siang, Baang akan mengambil jatah jam makan siangnya pada jam yang sama denganku. Ya, awal-awal aku biasa saja, namun semakin risih ketika aku mulai perhatikan Baang tidak akan makan jika aku tidak makan, dan dia benar-benar sengaja menyesuaikan jam makannya hingga jam pulang kerja. Ketika aku sedang tidak ada konsumen untuk dilayani, Baang akan mengantarkan segelas teh lemon panas kesukaanku ke meja kasir setiap hari seperti itu. Semakin sering disorak-sorak, diteriaki oleh teman-teman lain, maka ia terlihat akan semakin bersemangat. Matanya yang kecil akan terlihat semakin melebar dan berbinar. Juga bibirnya yang lebar akan selalu tersenyum tanpa henti. Pernah suatu malam kami pulang terlambat. Yang biasanya pulang kerja di jam 5 sore, malam itu kami pulang jam 7 malam. Di tahun itu belum seramai sekarang. Angkot yang mengantarkan ke daerah tempatku tinggal bisa dibilang jarang. Jadi aku harus naik 2 atau 3 kali kendaraan umum. Baang mengikuti pulang tanpa berbicara sebelumnya, meminta persetujuanku atau apapun. Ya, tiba-tiba saja dia naik ke bis yang sama denganku, padahal rumah kami di daerah yang berlawanan.
Aku duduk di belakang sopir, sementara ia duduk di dekat pintu belakang sambil terus menatap lurus ke depan. Benar saja, bis tidak mengantarkanku sampai ke daerahku dan hanya sampai setengah perjalanan. Aku harus menyambung angkot kecil lagi. Untungnya selain aku ada beberapa orang lain yang turun juga, termasuk Baang. Aku beranikan diri untuk mendekat dan bertanya, "Kamu mau kemana? Kok naik bis ini?" Baang tak menjawab. Ia hanya tersenyum lebar, menampakkan giginya yang lebar juga. Aku mulai merasa aneh dan meninggalkannya, lalu naik ke dalam angkot menuju rumah. Semakin hari aku merasa semakin tidak nyaman. Aku malah jadi takut jika harus pulang kerja lewat jam maghrib. Pernah aku sampaikan ke beberapa teman agar tak mengompori dan tak mengolok-olok aku dan Baang lagi. Sejak saat itu, semua mulut teman-teman sepi. Tapi Baang yang mungkin sedang menemukan sesuatu yang menggelitik hatinya, tak mau berhenti. Ia bahkan ikut naik ke lantai 3 dan mengintip aku ketika mengambil wudhu dan sholat. Salah seorang teman sesama kasir akhirnya selalu menemaniku ketika sholat dan pergi ke kamar mandi, karena katanya ia pernah melihat Baang duduk berjongkok di depan kamar mandi ketika aku berada di dalam kamar mandinya. Karena kesal dan tak tahan, suatu hari kutanyakan apa keinginannya dengan baik-baik, walau sebenarnya hati ini takut. Ia hanya tersenyum. Kepalanya digoyang ke kiri 3 kali dan tertawa lebar tanpa berkata apa-apa. Aku jadi semakin kesal saja. Puncak semuanya ketika aku memutuskan berhenti untuk bekerja di rumah makan itu adalah ketika Baang mulai berani membuka tas, pemakai lipstik yang aku gunakan ke bibirnya, yang mana itu semua tertangkap oleh kamera CCTV di depan musola dan loker pekerja. Aku tak menunggu lama, ku sampaikan kepada Uda dan Uni pemilik rumah makan bahwa aku berhenti dan meminta maaf jika selama ini aku belum bisa menjadi seorang pegawai yang baik. Uni dan Uda awalnya menolak. Kata beliau mereka akan kesulitan untuk mencari penggantiku. Ya, tapi sekali lagi aku yakinkan bahwa bekerja di rumah makan ini membuat aku senang dan bagai memiliki sebuah keluarga baru. Tapi sayang jarak yang ditempuh dari rumah cukup jauh. Selain capek di jalan juga karena aku harus gonta-ganti angkot sebanyak 3 kali. Alhamdulillahnya Uda dan Uni memahami. Sebelum berpamitan, aku meminta sebuah permohonan yang harus Uda dan Uni kabulkan. Aku bilang pengunduran diriku jangan sampai orang lain tahu, karena aku tidak akan berpamitan kepada teman-teman yang lain. Uda dan Uni mengabulkan. Selepas berhenti dari rumah makan, dalam 1 minggu full, selama beberapa hari aku akan pergi membuat lamaran ke kantor pos dan mencoba melamar ke beberapa tempat. Suatu hari dalam pencarian itu aku pernah pulang terlambat, mungkin selepas Isya. Dari depan jalan untuk sampai ke rumah nenek itu jaraknya mungkin kurang lebih 500 meter dengan berjalan kaki. Aku berjalan kaki sendirian, hanya ditemani oleh beberapa lampu jalan yang berwarna kekuningan. Ya, semua benar-benar sepi.
Semua orang tidak ada lagi yang duduk di teras. Hanya sesekali saja motor dan becak yang lewat. Tapi benar-benar sangat jarang. Perasaan hati ada seseorang yang berjalan di belakang. Aku merasa jadi punya teman. Tapi ketika aku menoleh, seseorang itu nampak bersembunyi. Dan perasaan was-was dimulai ketika sebuah sosok pria kurus tinggi mengenakan sweater berwarna ungu dan kupluk berwarna ungu berdiri di bawah lampu jalan. Dia hanya mengawasi, bahkan ketika aku berlari menuju ke rumah, ia hanya berdiri saja di sana. Itu sudah pasti Baang. Ya, ia tahu bahwa aku menyukai warna ungu. Ia sengaja membeli sweater dan kupluk itu karena aku. Aku yakin betul itu. Sampai di rumah, ku ceritakan kepada nenek karena nenek tahu aku berhenti bekerja dari rumah makan karena Baang. Nenek bilang jangan sampai aku pulang malam lagi. Aku sempat penganggur kurang lebih 1 bulan. Tapi alhamdulillah setelahnya aku mendapat pekerjaan di sebuah game center besar saat itu di masanya. Game center itu mempekerjakan banyak karyawan yang dibagi dan di rolling setiap bulan antara mall satu dengan mall yang lain. Ada 3 shift di sana, pagi, middle, dan siang. Pagi pulang jam 5, middle jam 7 malam, siang pulang jam 9 malam. Awal masuk, aku hanya diberi shift pagi oleh supervisor dan tentu saja aku sangat senang. Tapi kesenangan dan ketenangan itu hanya bertahan sebentar saja. Aku kerap melihat Baang duduk di bagian tengah game center sambil tersenyum lebar memandangiku yang sedang bekerja. Tidak pernah terlihat ia bermain di mesin yang sedang happening ataupun membeli power card. Dia hanya datang, duduk di bangku paling tengah game center dan tersenyum dengan lebar. Ya, tentu saja sejak itu kerja jadi semakin merasa tidak nyaman. Teman-teman di game center yang tidak mengetahui siapa Baang akhirnya jadi tahu. Ia bahkan tak segan berdiri di depan showcase ketika aku sedang melayani customer yang menukar tiket sambil tersenyum lebar. Lama-kelamaan teman dan manajer bertanya siapa Baang. Aku tidak mau menjelaskan awalnya karena aku pikir menceritakan tentang Baang seperti akan menceritakan semua keburukannya. Aku yakin dia ada sisi baiknya yang mungkin saja tidak aku ketahui pada saat itu. Aku mulai mendapatkan shift middle dan shift siang. Aku mulai takut dan berkata kepada nenek kalau Baang selalu menunggu di depan lorong. Entah dari jam berapa ia menunggu. Dan satu yang aku heran, aku tidak tahu dari mana Baang tahu rumahku, tempat kerjaku yang baru. Entah ia mencari tahu dari mana. Nenek bilang aku harus naik becak atau kalau tidak minta diantar teman. Tapi aku bilang becak mahal, dari depan aku harus membayar sekitar 5.000 kalau siang. Malah mungkin 8.000 atau 10.000, sangat sayang uangnya. Suatu sore, Baang yang tidak pernah mengajak berbicara teman-temanku tiba-tiba saja mengobrol dengan beberapa orang di antara mereka. Mengatakan bahwa aku adalah pacarnya. Mengatakan bahwa dia sering mengantarkanku pulang. Kami berpacaran sangat dekat, bahkan berpacaran yang kelewatan. Maaf, sampai berpegangan tangan, berciuman, dan sering menginap di kamar hotel. Sungguh itu sebuah fitnah yang nyata menurutku. Padahal aku bahkan jarang mengobrol dengannya sejak bekerja di rumah makan.
Beberapa teman termakan omongannya dan menganggapku gadis yang tidak baik. Beberapa lainnya menjagaku dari jangkauan perilakunya yang semakin aneh. Salah seorang senior teknisi game center bernama Kak Samsu bersedia mengantar dan menjemputku pulang kerja dan meyakinkan nenek bahwa ia akan bertanggung jawab atas jam kerjaku. Nenek dan aku lega. Baang semakin sering datang, setiap hari, bahkan terkadang satu hari 3 kali datang. Sepertinya dia tidak lagi bekerja di rumah makan Uda dan Uni. Tidak ada jalan lain untuk pulang. Maksudku, pintu keluar dari game center. Sehingga tak jarang Pak Manajer mengajak Baang mengobrol dan mengalihkan perhatiannya agar aku dan Kak Samsu bisa keluar dari game center itu. Ketika dia sadar dengan trik itu, dia terlihat marah dan kesal. Kak Samsu harus menutupi kepalaku dengan helm, jaket, atau apapun agar aku tak terlihat olehnya. Tapi entah kenapa, karena mungkin saja dia memiliki radar atau apapun, dia lama-kelamaan tahu kalau aku seolah menjauhinya. Karena sudah tak tahu harus berbuat apa lagi, dan sangat kesal dengan perilakunya, akhirnya aku mengajaknya mengobrol. Dia hanya tersenyum lebar, tertawa. Tatapan matanya dalam, seolah sedang menelanjangi. Dan aku memintanya untuk tidak menguntitku lagi, baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan tempat kerja. Alhamdulillah untuk saat itu ia paham. Tak pernah datang hingga akhirnya datang kembali ketika klub sepak bola kota kami sedang menang saat itu. Ia bercerita bahwa ia menjadi salah satu supporter setia. Sambil bercerita banyak, ia membawakan aku sepatu bola, shawl, gantungan kunci, logo klub sepak bola kota kami. Aku bilang, maaf, aku tidak suka bola. Ya, aku sebelumnya berkata maaf dulu karena takut ia akan tersinggung. Tapi ia ngotot, katanya itu semua pemberiannya adalah hasil jeripayahnya bekerja di tempat kerja yang baru. Jadi mau tidak mau aku menerimanya dan mengucapkan terima kasih dan mengatakan kepada Baang agar dia tak repot-repot lagi di kemudian hari. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Kak Samsu tak bekerja, padahal malamnya ia baru saja mengantarku pulang. Pak Manajer menelpon ke rumah Kak Samsu. Ayah Kak Samsu bilang bahwa setelah mengantarku pulang, ada sekelompok orang mengikutinya dan mengeroyoknya, hingga Kak Samsu harus dirawat di rumah sakit. Aku tak ingin berburuk sangka kepada Baang. Tak terlihat lagi Baang sejak saat itu, padahal aku sangat ingin menuntut penjelasan. Karena Kak Samsu sedang menjalani perawatan di rumah sakit, otomatis tidak ada yang menjemputku dan mengantarkanku pulang. Suatu malam, setelah melewati hari-hari yang penuh ketegangan itu, aku ingat sekali malam itu adalah malam 1 Muharram. Tahun itu kota kami mengadakan acara besar. Kota ramai hingga macet. Karena banyak orang yang melihat pawai kembang api. Tak ada mobil bisa lewat hingga aku dan banyak orang berjalan kaki. Banyak orang awalnya. Tapi ketika masuk ke lorong hanya aku sendirian saja. Di bawah tiang listrik pertigaan jalan, aku melihat Baang berdiri dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku sweaternya. Tidak mengikuti sampai ke rumah,
Ia hanya berdiri di sana saja, sambil tersenyum lebar, senyum khas Baang. Tangannya melambai pelan di bawah rintikan hujan. Terus saja seperti itu, selama 7 hari. Hingga kota tempat tinggalku gempar, tapi aku terlambat mengetahui kegemparan itu karena aku jarang menonton televisi dan membaca surat kabar. Kematian seorang fans fanatik klub sepak bola kotaku yang terbunuh oleh fans klub sepak bola dari kota lainnya. Akhirnya aku tahu kalau Baang terbunuh karena kemenangan klub sepak bola kami. Entah seperti apa dan bagaimana caranya. Dia tersenyum melambaikan tangan. Mungkinkah dia yang berdiri di bawah temaram lampu jalan itu ingin berpamitan kepadaku? Terkadang dalam kehidupan, mungkin masing-masing dari kita akan menemui seseorang yang berperilaku seperti Baang. Aku tidak tahu, seingatku aku tidak pernah menyakitinya dengan sengaja. Tapi di sini aku ingin meminta maaf lagi. Jika ada banyak kepahitan yang ia rasakan karena diriku. Maaf ya Baang. Terima kasih warga desa Sukawadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com